sekalian, balik lagi bareng kita di podcast SMK Alia. Kembali lagi bareng saya Cel selaku host pertama. Dan saya Vera selaku host kedua. Kali ini kita akan membahas sesuatu tema yang sangat menarik teman-teman, yaitu esensi berbakti kepada orang tua di era modern. Nah, senang sekali teman-teman, kita bisa menemani waktu luang kalian hari ini sambil puasa nih ya. Masih pada semangat kan? Bener banget nih, topik ini mungkin terdengar klasik ya, sering kita dengar waktu kecil. Tapi selucunya semakin kita dewasa, semakin kita merasa bahwa berbakti itu tidak sesederhana itu loh. Dengan menuruti kata-kata mereka, ada demikian ego, generasi, dan ada juga kesibukan yang sering kita lakukan. Nah, betul sekali tuh. Nah, lanjut ya. Kita, untuk membedah tema yang lebih dalam, kita sudah mengundang seseorang yang sangat sering banyak bergelut di bidang pengembangan karakter. Beliau juga akan membantu kita melihat sisi lain dari kata makna bakti. Selamat datang Pak Ridwan. Gimana nih Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih semangat apa puasanya Pak? Masih semangat ya. Nah, semangat ya teman-teman puasanya. Nah, terus ngomongin soal bakti itu bukan cuma tentang perihal kewajiban kita kepada agama atau moral kita kepada terus juga sebenarnya bakti itu lebih ke pemulihan diri kita sendiri sih. Menarik banget ya pembukaannya, pemulihan diri. Kenapa Anda menyebutnya demikian Pak? Karena hubungan kita pertama sama orang tua adalah hubungan pertama kali kita di dunia ya. Nah, terus di Islam juga kan ada dua hubungan yang memang harus dijaga gitu. Yang pertama hablum minallah, yang kedua hablum minannas. Nah, orang tua ini adalah salah satu orang pertama yang memang kita miliki hubungannya gitu. Nah, ketika hubungan kita dengan orang tua baik dan tangki cinta kita itu penuh di orang tua, maka kita akan menebarkan cinta juga di luar gitu. Wah, menarik ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya Dok, atau mungkin kita bisa panggil Bapak Ridwan saja ya, biar lebih akrab gitu. Nah, di zaman sekarang kan banyak ya Pak anak muda yang merasa sulit gitu untuk menyambung pembicaraan dengan orang tua. Nah, ada istilah yang dimana namanya itu Generation Z. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah ya. Nah, kadang kita itu ternyata mau berbakti kepada orang tua, tapi malah berujung debat karena perbedaan pendapat. Itu bagaimana sih Pak? Nah, kita juga harus paham tentang tumbuh kembang zaman dulu, orang tua zaman dulu sama sekarang pasti beda banget. Nah, ketika zaman dulu orang tua kan belum punya HP ya. Iya. Nah, dia untuk mengganti HP-nya itu dia sosialisasi dengan orang banyak main di luar gitu. Yang akhirnya tangki dia sosialisasinya itu banyak gitu. Akhirnya dia sering banget ngobrol sama teman. Sedangkan zaman sekarang kita sibuk sama HP masing-masing. Iya betul banget. Jangankan untuk ngobrol gitu, untuk ngomong sama orang tua aja. Iya, segan gitu. Makanya perbedaannya itu yang kita harus pahami gitu. Makanya kenapa banyak orang tua itu yang banyak ngomong, yang karena memang dulunya mereka sering banget ngomong gitu, sosialisasi. Sedangkan kita kan kebanyakan main HP sendiri, jadi yang tadinya mungkin teman-teman kita jadi introvert gitu kan. Kayak kita punya dunia sendiri ya Pak, Iya, sendiri. Tapi Jujur aja nih ya Pak, kadang kita tuh sering sekali berkomunikasi dengan orang yang mungkin sifatnya kaku atau keras kepala. Gimana kita tetap bisa berbakti tanpa harus mengorbankan prinsip kita sendiri? Nah, sebenarnya kuncinya diadaptasi. Kalau misalkan kita adabnya baik kepada orang tua, walaupun kita nggak setuju misalkan sama pendapat orang tua, itu boleh. Di Islam itu boleh kita nggak setuju sama pendapat orang tua, tapi jangan sampai melukai hati orang tua. Kan kebanyakan anak-anak yang sekarang tuh bilang, ketika disuruh sama orang tuanya misalkan suruh ke warung beli beras misalkan, nah, mereka lagi sibuk main HP. Cara nolaknya kan biasanya gimana? Ih, kakak sih malas sebentar aja deh. Sabar dulu Pak, sabar. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan hal omongan tadi melukai hati orang tua itu yang nggak boleh gitu. Tapi kalau misalkan ngomongnya sebentar dulu ya Ma, ini lagi sibuk, nanti saya beliin gitu ke warung. Dengerin teman-teman, jadi kita nggak boleh kayak iya apa sih mama beli terus. Tahu tuh denger ya teman-teman, jangan nakal. Berarti bukan soal apa-apa yang kita katakan ya Pak, tapi bagaimana sih Pak caranya kita mengatakannya? Nah, sering sekali orang tua itu cuma butuh didengar sama divalidasi. Karena orang tua tuh sering, kalian pernah gak sih dengar udah diceritain nih pertama, terus nanti besoknya ceritain lagi hal yang sama gitu sama orang tua. Iya Pak, saya juga dulu kayak gitu. Kadang-kadang sering memotong pembicaraan saya juga Pak, karena kadang udah diulang terus Pak, sampai 5 kali atau berkali-kali. Nah, biasanya karena memang orang tua tuh seneng, mungkin
karena emang nggak punya topik ya, tapi memang pengen ngomong sama anaknya gitu. Cuman hanya sekedar ngomong sama anaknya walaupun nggak punya topik, makanya hal yang sudah pernah diceritain lagi gitu. Biar bisa lebih dekat ke anak. Karena kan zaman sekarang kan banyak banget yang anak-anak itu pada kebanyakan itu main HP, jadi kurang dekat sama orang tua gitu lah misalnya. Gitu. Wah, saya jadi teringat kadang-kadang saya sering waktu berbicara ibu saya karena merasa ceritanya sudah pernah saya dengar Pak 5 kali. Ternyata mendengar kembali cerita yang sama itu pun bagian dari berbakti juga ya Pak. Iya betul. Memang tadi orang tua itu sebenarnya cuma butuh didengar dan divalidasi sebenarnya. Nah kalau kita sebagai anaknya tugasnya adalah cuma mendengarkan aja ya udah. Terus kalau misalkan memang sudah diulangi lagi ya udah. Yang penting kita cukup dengerin aja. Itu pun udah termasuk pada orang tua. Jadi tanpa intinya kita kayak cuma dengar doang itu kita udah dapat pahala ya Pak. Iya betul banget. Oke, kita lanjut ke topik selanjutnya ya teman-teman. Yang mana topiknya itu agak berat nih. Banyak dari pendengar kita yang menonton ini berada di posisi yang namanya itu sandwich generation. Kalau ada yang tahu bisa komen ya. Mereka itu harus menghidupi anak istri, tapi juga harus mengurus orang tua yang sudah sepuh atau sakit. Rasanya secara finansial dan energi itu sangat terkuras. Bagaimana sih caranya kita menjaga hati agar tidak muncul rasa terbeban? Nah itu kadang yang salah tuh di mindset anak zaman sekarang. Anggap kalau orang tua itu adalah sebagai beban dirinya. Padahal di Islam, di agama Islam, berbakti pada orang tua adalah salah satu investasi amal ibadah yang mungkin nanti ketika kita meninggal, investasi itu bakal kita ambil gitu. Makanya mikirnya jangan sebagai beban, tapi sebagai investasi kita di masa akhir nanti. Saya akan datang. Tapi capek itu manusiawi kan Pak. Kadang kita merasa ingin kayak pengen nyerah, tapi tekanan dari berbagai sisi buat bikin kita semangat. Jadi gimana tuh Pak? Iya, manusiawi banget untuk lelah, capek, manusiawi banget. Bahkan Rasulullah pun pernah ngeluh kepada Khadijah ketika dakwahnya nggak diterima. Nah, makanya capek, lelah itu adalah manusiawi banget. Oke, gitu. Nah, saya juga pernah ini Pak dengar pepatah yang dimana satu ibu bisa merawat 10 anak, tapi satu anak belum tentu bisa merawat satu ibu. Itu sangat menampar hati kita semua ya teman-teman. Kenapa yang hal itu bisa terjadi? Nah, biasanya kalau orang tua kepada anaknya itu secara natural aja gitu. Ketika dia ngasih apapun ya udah karena emang dia senang gitu. Tapi kadang kalau anak ada pemikiran karena mungkin dia masih muda, masih berambisi, masih punya hal yang ingin dicapai gitu. Jadi akhirnya mikirnya kalau misalkan ngurus orang tua itu adalah hal yang jadi beban gitu. Jadi hal yang menghambat karir dia gitu. Terus gimana Pak dengan anak-anak yang bekerja di luar kota atau luar negeri? Mereka tidak bisa bertemu orang tuanya secara fisik dong. Apakah mereka masih bisa berbakti? Tentu pasti bisa berbakti, apalagi kan di zaman sekarang zamannya era modern digital ya. Nah, bisa kita tadi kalau misalkan orang tua cuma butuh didengar adalah berarti kita bisa lewat video call, terus bisa lewat telepon mungkin, terus bisa lewat chat mungkin yang bila memang nggak bisa telepon. Sebenarnya hal-hal sekarang lebih gampang untuk berkomunikasi antara orang tua dan anak sih sebenarnya. Tuh denger ya teman-teman, kalian tuh harus komunikasi protokol ya, jangan sama gebetan terus, padahal mah masih digantung. Aduh. Bagaimana sih dengan teman-teman kita yang orang tuanya sudah tidak ada? Kadang kita muncul penyesalan. Dulu saya juga belum sempat membahagiakan mereka. Atau dulu saya terlalu sering membantah. Apakah jalan bakti itu tertutup Pak? Enggak, tentu enggak ya. Kalau misalkan kalian nyesel karena nggak bisa berbakti ketika orang tua hidup, ya udah cukup ditanam rasa penyesalannya gitu. Nah, kedepannya cara berbaktinya adalah ya udah kalian dengan cara berdoa, mendoakan orang tua kalian di setiap waktu kalian, di setiap 5 waktu kalian habis sholat langsung berdoa. Nah itu salah satu bukti cinta terikhlas sih kalau menurut saya. Jadi apa sih Pak hal yang bisa kita lakukan untuk orang tua yang udah meninggal dunia? Nah itu di Islam kan ada yang namanya amal jariah ya. Yang pertama amal jariahnya adalah kalau kita mampu kita bisa mendirikan masjid atas nama orang tua Ya, atau misalkan orang tua ngasih ilmu terus kita amalkan lagi ilmunya. Ketika amal jariah itu terus menerus
pasti bakal amalnya pasti bakal ke orang tua gitu. Jadi kesuksesan seorang itu adalah hadiah terbaik untuk orang tuanya ya Pak, meskipun mereka sudah di alam yang berbeda. Iya betul. Kadang orang tua tuh mikirnya gini, nggak apa-apa dia nggak sarjana, tapi yang penting anaknya sarjana. Nggak apa-apa dia nggak makan daging ayam, asal anaknya makan daging ayam. Kadang emang ekspektasi orang tua itu berharap anaknya lebih dari dia, itu sih. Nah, dengar tuh teman-teman, orang tua kalian tuh capek-capek nyari duit, Ya. dan uang sahabat kalian. Jadi kalian jangan kayak gak berbakti deh, hargain ya, selagi masih ada. Itu teman-teman, orang tua kalian itu pada sayang sama Nah, kalian. tuh, jangan gebetan terus nih, Tahu. pikirin. Gak kerasa ya, bulan kita sangat pingin tuh hari ini. Saya jadi ingin cepat-cepat pulang deh. Terus ketemu orang tua saya. Sebelum kita akhiri, ada pesan penutup untuk pendengar gak Pak? Kalau sebenarnya sih karena memang tema sekarang adalah berbakti, mumpung orang tua kalian masih hidup, orang tua kalian masih ada, berbaktilah sebanyak mungkin. Dan kalau misalkan kalian memang ingin membantah omongan orang tua kalian yang kalian memang tidak setuju dengan pendapatnya, itu boleh tapi dengan cara yang baik, bukan dengan cara menyakiti hatinya, apalagi dengan cara yang ngomongnya keluar kata-kata kasar ya, itu nggak boleh. Oh, baik. Gak baik ya teman-teman berkata kasar kepada orang tua ya, jangan berkata kasar ya, itu gak baik. Berkata kasar, berkatalah lemah lembut ya teman-teman ke orang tua seperti kalian ke gebetan. Terima kasih banyak Pak Tuan, benar-benar sebuah refleksi yang sangat dalam. Berbakti adalah perjalanan panjang yang tidak ada akhirnya. Tuh. Terima kasih juga buat sobat podcast yang sudah menyimak. Semoga besok hari ini bisa mengetuk hati kita semua ya, kembali pulang ke akarnya, kembali mencintai orang tua kita dengan lebih baik lagi ya, selagi masih ada waktu. Saya dan rekan saya beserta narasumber kita hari ini, Bapak Ridwan, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.